kami mohon perhatian Bupati Belu tiba di tempat acara. Kita akan ikuti bersama penyambutan dengan tarian liburan. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran Bapak Bupati Belu dan untuk penyambutan lewat tarian liburan. Terima kasih adik-adik yang luar biasa telah mempersembahkan yang terbaik hari ini lewat tarian kebanggaan Kabupaten Belu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Izinkan kami untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang terhormat Bupati Belu, Bapak Dr. Agustinus Taulin. Selamat sore dan selamat datang Bapak, luar biasa, satu kebanggaan. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Bupati Belu. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belu yang diundang juga mungkin belum hadir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belu, pimpinan perangkat daerah kalau hadir, Camat Atambua Barat, Lurah Tulamalae, yang terkasih Pendeta Yandi Manobe bersama Ibu Pendeta Maya, selamat sore, selamat datang, luar biasa. Pimpinan mitra usaha, owner Nadira Homestay bersama keluarga besar Soru dan juga keluarga besar Ngahu. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, singkatnya semua yang hadir dan yang berbahagia pada sore hari ini. Bersama saya Andre Seran, saya ucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu sekalian dalam Grand Opening Nadira Homestay and Premium Village. We make you feel like home. Boleh Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak, dan kita menyadari betul bahwa semua ini terjadi bukan karena kuat dan hebatnya owner Nadira Homestay bersama keluarga, tetapi hanya oleh karena kemurahan, kasih, anugerah, bahkan campur tangan Tuhan, sehingga berproses dari awal pembangunan sampai dengan hari ini dalam perkenanan Tuhan dapat diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Belu. Untuk itu mengawalinya kita semua akan ada dalam ibadah syukur berkenaan dengan peristiwa iman yang terjadi, dan ibadah syukur ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Untuk itu dengan penuh kasih kami silahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam ibadah syukur. Sungguh besar dan sangat indah segala perbuatan Allah, selalu baru setiap hari. Selalu akan ada gema syukur yang dinaikkan kepada Allah oleh anak-anaknya
yang sungguh merasakan lawatan berkat kasih Allah. Tidak hanya hari ini Allah melimpahkan berkat-Nya, tetapi akan senantiasa berkat-Nya itu tercurah kepada setiap orang yang senantiasa berpengharapan hanya kepada Allah. Hari ini keluarga besar Nadira Homestay menyatakan ungkapan syukur mereka kepada Allah yang telah menyertai mereka menyelesaikan pembangunan homestay. Karena itu marilah kita mengungkapkan rasa syukur ini dengan beribadah kepadanya. Sambil berdiri, kita mengangkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Ibadah syukur keluarga pada saat ini terjadi karena kebaikan dan kemurahan Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Noni Aloman. Sebelum kita menyiapkan hati untuk ada di sekitar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yandi.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami berdosa dan terbatas dalam segala sesuatu, dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami memahami kehendak firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita hari ini saya ajak kita untuk merenungkan kembali satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia merasa malu, menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Dan lagi shalom. Saudara-saudara, berdoa dan bekerja, kalau kita golongkan orang-orang menurut dua kata ini, maka kira-kira ada 4 golongan. Sebentar kita taruh, kita kira-kira ada di golongan yang mana. 1. Golongan yang pertama itu orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, tapi doa lemah. Saudara pernah ketemu orang yang begitu? Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu orang sibuk sekali. Jangan coba-coba panggil dia ikut ibadah. Pak, ibadah. Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu ke derajat naik sedikit itu. Orang yang sibuk itu kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain masih sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat ganti lagi itu, karena sibuk sekali. Orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara, jangan coba suruh dia doa makan. Berani kita bilang, kakak sebentar doa makan, sembarang saja. Kira omong di lupung kawan. Di Atambua ada yang begitu kah? Ada juga.
Woi, itu siapa pun suami itu. Saya kira itu bahaya itu. Orang yang kerjanya kuat tapi doanya lemah, seringkali dia menjadi budak dari pekerjaan. Orang yang kerja kuat tapi doanya lemah, mungkin dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu bagaimana menjadi bahagia. Kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya dia telepon, Pak Pendeta, yuk saya di Surabaya, enaknya pesir-pesir. Tidak Bapak. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo Pak. Jadi sudah perujukan dulu baru dia pisan. Wah itu saya rasa dia susah itu nanti. Di Atambua ada yang begitu kok. Dia laki-laki kok perempuan. Perempuan. Faham apa itu? Itu terlalu. Itu kelompok yang pertama. Kerja kuat tapi doa lemah. Kelompok yang kedua, ini kebalikan dari itu. Ada orang yang doanya yang kuat tapi kerjanya lemah. Itu orang doa ngeri tapi kerja parah. Orang yang seperti ini hanya akan berharap pada mujizat. Saya ingin sampaikan pada saudara, mujizat itu ada, tapi jangan menggantungkan diri pada mujizat. Tidak, jangan begitu. Kenapa saudara-saudara? Iblis bilang kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Kan dia puasa 40 hari 40 malam. Yesus tidak rubah. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mampu merubah batu jadi roti, tapi Yesus ingin supaya orang berproses. Masa hanya makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, donat kah, atau mujizat itu begitu. Saudara-saudara, proses itu penting saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau orang tidak berproses, saya kira itu orang akan menjadi orang yang sulit sekali. Kadang-kadang kita tidak mau prosesnya, tapi kita ingin hasilnya. Orang yang seperti ini saya kira bermasalah. Ora et labora artinya, boleh omong. Ora et labora artinya, kalau itu jawabannya hanya 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja. Jangan balik. Doanya yang keras sampai kehilangan tenaga, baru kerja. Saya yakin itu nanti susah itu. Itu kelompok kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang doanya lemah, kerjanya juga lemah. Kerja sudah lemah lagi, doa lemah lagi. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Karena siapa yang di dunia, dia mesti tahu ada hal yang perlu dia kerjakan dan ada hal yang perlu dia doakan. Orang yang kerja lemah dan doanya lemah itu seringkali dia hidup hanya menghayal saja. Dia hanya menghayal saja. Coba kalau saya yang pemilik ini nanti, suruh dia berhenti menghayal. Baru menghayal. Saya banyak tanya orang, terutama anak-anak sekolah. Saya tanya orang, kalau saudara punya uang 1 miliar kira-kira buat apa? Kalau ada uang 1 miliar saudara buat apa kira-kira saudara? Kira-kira saudara kasih orang miskin kok tidak? Ini dong tidak mau kasih. Kasih berapa kira-kira? 100 juta bisa kok. Wih, saya rasa saudara berbeban sekali ini. Saya kalau dapat 1 miliar ini hari semuanya saya kasih orang susah, semuanya saya kasih. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lah ya. Saudara ini baru menghayal, saya susah kikir ini. Saya yakin saudara susah kaya ini nanti ini. Baru menghayal yang belum ada apa-apa, saudara susah, apalagi mau begitu berusaha bekerja. Orang yang kerjanya lemah dan doanya lemah itu seringkali dia mengucapkan kalimat ini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara setuju itu kalimat? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau kasih tinggal kok mengalir.
Hidup ini kita yang tentukan. Setiap hari seorang manusia itu ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan dan berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambahkan panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Kita semua yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Kenapa Nadira mesti ada hari ini? Ini buah dari keputusan masa lalu. Kenapa saya berkhotbah hari ini di sini? Karena saya pernah mengambil keputusan lebih dari 26 tahun yang lalu. Kita adalah hasil keputusan. Orang yang tidak ambil keputusan dia susah. Orang tua dulu bilang begini, kalau di satu waktu yang sama buru dua rusa sekaligus, dua-dua tidak dapat, harus ambil keputusan. Alkitab mengatakan lebih kuat lagi, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Seorang perempuan dewasa umur 30 tahun belum menikah, ada dua laki-laki sekaligus suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap hari dia hanya bilang ini kok, ini. Lama-lama tidak kawin itu. Ya, keputusan itu penting. Saya mau tanya saudara dulu, masak super mie itu cepat kok lama? Cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Teorinya cepat, prakteknya bisa lama kalau tidak segera ambil keputusan. Kalau saya bilang sepupu istri, Mama, saya mau makan super mie. Ibu lari di belakang 2-3 menit, terus dia datang kembali tanya, mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang mie kuah, mie kuah. Mam tua di belakang 2-3 menit datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit? Kuah banyak, taruh sama Mama. Mam tua di belakang 2-3 menit datang tanya lagi, pakai sayur kok tidak? Mama taruh, Mama taruh sayang. Mam tua di belakang 2-3 menit datang tanya lagi, pakai telur kok tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya. Orang yang tidak mengambil keputusan itu hidupnya hanya akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Hidup kalau banding-banding itu tidak sehat, saudara. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Saya kira ini nenek-nenek semua, padahal ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dorang dengan ibu-ibu lain, mau? Tidak. Pas pulang begini suami bilang, Ibu, Mama kenapa tidak sama dengan ibu di sebelah? Wih, itu kita bisa baku bunuh saya rasa. Memang kalau hidup banding-banding itu saya rasa tidak sehat itu. Makanya mesti ambil keputusan. Kelompok yang terakhir adalah orang-orang yang doanya kuat sekaligus kerjanya juga kuat. Orang yang seperti ini dia tahu kapan dia mesti bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan mensyukuri hasil pekerjaan, kapan menikmati dengan keluarga, kapan dia mesti berdiam diri untuk membiarkan Tuhan mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Ini baru dia bisa menikmati apapun. Sebab kalau tidak saudara susah. Lebih jauh dari itu saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara. Ada sebuah riset ini menarik. Dia hanya menulis sederhana tentang umur manusia, tapi riset ini baik. Dia bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun hidup, maka waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. 23 tahun sampai 30 tahun hanya tidur. Itu belum termasuk yang bangun terlambat. Karena yang bangun terlambat itu bisa 36 tahun, bukan 23. Kerja. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dia pakai untuk kerja, durasi 7-8 jam per hari, 7-8 jam per hari kerja profesional. Waktu yang dia pakai untuk kerja kira-kira 16 tahun. 16 tahun hanya kerja. Termasuk yang kena kerja pemalas dong itu. 16 tahun. Menonton. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dia pakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Film-film Korea 8 tahun. Ikatan Cinta
suara hati istri 8 tahun. Itu belum termasuk yang dia nonton sendiri, kok orang mau lihat dia tidak mau itu. Yang dia sendiri-sendiri itu tidak termasuk itu. Makan, pernah makan kok? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dia pakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun hanya makan. Bagi yang makan normal, pagi makan 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali, durasinya 6 tahun. Tapi kalau yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, itu mungkin 9 atau 10 tahun itu. Jalan-jalan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura, ke Niki-Niki, Fatu Kopa, itu 6 tahun. Ya saudara yang belum jalan-jalan tidak usah ragu, nanti ada waktu jalan-jalan. Santai. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk santai itu kira-kira 4 tahun setengah. Hanya santai saja, tidak mau diganggu. Bilang kerja dari rumah, sama dia sengaja bilang, tahu sinyal kenapa kok. Jadi dia mati HP, itu 4 tahun setengah. Sakit. Saya kira kita semua pernah sakit toh. Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Tidak. Pilek sekarang bukan minimal. Pilek sekarang maksimal itu. Maksimal pilek. Orang kalau hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. Itu belum termasuk stroke. Tidak juga termasuk sakit hati. Sebab sakit hati itu bisa dari tamat SMP sampai mati. Itu hanya sakit hati saya begitu, kalau tidak segera move on. Sakit hati terus. Berdandan macam kayak ibu-ibu yang ijo-ijo ini, merah-merah juga. Orang hidup 70 tahun itu waktu yang dipakai untuk berdandan kira-kira 2 tahun. Mandi, lap muka, cuci muka, gambar alis. 2 tahun. Lama Yang terakhir, ibadah. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah berapa lama? Riset ini menarik. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah itu 6 bulan. Bagi yang rajin, itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu, itu gabung-gabung 6 bulan. Tapi yang 1 tahun dia ibadah 2 kali, itu mungkin hanya 2 jam. Memang ada jemaat itu yang 1 tahun dong pergi gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Akhirnya dia disebut jemaat napas. Natal dan Paskah. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia pun sebutan agak panjang. Napas 1. Jadi pas napas 1 tiba-tiba dia rindu beribadah itu. Saya bilang banyak orang tua ini, dorang pergi gereja tuh kadang-kadang 3-4 kali saja. Waktu anak baptis, waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, keempat waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman itu dia mau gimana? Itu dia ada di situ. Nah, saudara lihat sekarang, bagaimana durasi yang hanya 6 bulan ini mempengaruhi kerja yang kira-kira 16 tahun dalam konteks ini. Saya ingin sampaikan pada kita, selama ini kita memisahkan terlalu jauh antara berdoa sendiri, kerja sendiri. Paulus, Silvanus, dan Timotius kasih tahu kawan-kawan, jemaat tolong berdoa bagi kami, supaya kami bisa mengalami kemajuan Injil, tetapi supaya kamu juga bisa bekerja dengan baik. Selama ini kita memisahkan terlalu jauh antara berdoa dan bekerja. Padahal mestinya hari ini kita memahami. Kira-kira kalimat yang paling akrab di telinga adalah, kerjakanlah apa yang kita doakan, dan doakanlah apa yang kita kerjakan. Sebab apa saudara-saudara? Sebab ada orang ini yang biasanya bisa doa lain, kerja lain. Ada kebenaran itu, dia punya 3 dimensi. Salah satunya moralitas.
moralitas. Moralitas itu apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu bermotivasi benar dan sama. Sebab ada orang yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Itu hasilnya kelainan. Jadi saudara ketemu orang kelainan, itu karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Kalau begitu saudara-saudara, saya bilang begini, kita pun tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi siapa punya doa makan kira-kira berisi 3 bagian. 1, terima kasih untuk berkat ini. 2, berkati orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Yang 3, berkatilah orang-orang susah di sana sini. Nah, ini masalah. Pak, kenapa doa bagi orang susah masalah? Dia persoal begini. Kita sementara berhadapan dengan makanan satu meja besar, tapi kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah dorang karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia persoal. Saya kira mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi berdoa, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil kok saya makan. Ini sudah tambah 3 kali, lai pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah, yang kita terlalu betul. Di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya di situ. Supaya kalau kita berdoa, kita bilang Tuhan berkati itu orang-orang susah dorang, tapi pakai saya juga sebagai saluran berkat atas mereka. Kalau tidak nanti jam 2, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training, kok lari keliling satu kota Atambua ini. Tidak akan turun itu badan, tidak akan. Seringkali saudara-saudara memang kita doa lain, kita lakukan lain. Tidak ada yang salah ketika kita mulai pekerjaan ini dengan berdoa. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ketika kita mau makan kita berdoa. Tidak ada yang salah. Yang menjadi pergumulan dan masalah kita adalah apakah setelah habis doa makan, setiap suapan nasi yang masuk dalam mulut kita adalah bagian dari yang kita doakan, kok tidak? Itu yang serius. Begitupun ketika kita bekerja di sini. Kita butuh membangun visi bersama. Owner di sini nih Ibu Pendeta dan Pak Edwin. Saya kira ini doa dan kerja jalan sama-sama. Saya sangat berharap. Tapi ingat, bukan 2 orang saja. Ibu ada di OLO, Pak Edwin ada di Kupang. Yang tinggal di sini dong, ini yang geng. Dong yang akan berurusan. Dong yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam doa dan kerja. Saya kira yang paling serius, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Yang paling serius adalah bagaimana sekarang kita membangun mimpi bersama. Karena ada orang tidak tertib hidupnya dalam bekerja menurut teks ini. Membangun mimpi pertama itu serius. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir ke Kanaan, mereka berjalan diputar-putar kira-kira 40 tahun di sana hanya untuk 2 kepentingan. Kepentingan yang pertama, mereka mesti diubah dari mental budak ke dalam mental raja. 430 tahun di Mesir mereka jadi budak. Mental mereka mental budak. Orang mental budak baru urus kekayaan yang banyak tidak akan pernah berhasil. Mental budak itu seperti apa Pak Pendeta? Mental budak itu kalau mandor ada kau jaga dong, kerja pun rajin. Kadang-kadang tambah makan puji sedikit. Pas mandor pulang dong bikin pengucapan syukur. Itu mental budak. Orang bermental budak itu tidak visioner. Nah, yang kedua dalam perjalanan ke Kanaan itu, mereka diminta untuk membangun mimpi bersama, visi bersama. Visi bersama itu penting. Kalau satu orang bermimpi, itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi yang sama, itu kenyataan. Ada orang tua bilang begini, untuk apa kita tidur sama-sama tapi dengan mimpi-mimpi yang beda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Iya, enak itu kalimat. Saya ulang. Untuk apa kita tidur di satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama.
Kita bekerja di sini. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Burung itu harus keluar untuk cari gandum. Resikonya kena fiti, tapi dia mesti keluar. Dalam bekerja itu selalu ada risiko, dan dia harus melakukan itu. Berdoalah supaya Injil mengalami kemajuan. Dalam Injil itu berita pembebasan, supaya dia mengalami kemajuan, karena ada banyak pengacau dan orang-orang jahat. Pengacau dan orang jahat itu kalau di luar kita aman, tapi kalau dia ada kerja dengan kita, yang kita pusing lah. Jadi atur kok semua jalan baik-baik, kan semua orang itu penting untuk membangun mimpi bersama. Dalam sebuah kebersamaan, saya bilang di mana-mana saudara, dalam sebuah kebersamaan kita berbeda-beda tapi penting. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti kita tidak penting. Semua di Nadira ini penting. Dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak kelihatan, tidak penting dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Selamat untuk Nadira Homestay. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur bersama. Dan sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini kami menikmati kebersamaan di tempat ini. Kami melihat kerja keras, tetapi juga berdoa dengan keras dari kekasih-kekasih kami yang dibuktikan lewat hasil kerja mereka. Kami telah menikmati firman-Mu. Kami bersuka cita untuk firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberi persembahan kami sebagai tanda syukur dan pengharapan kami kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Mari memberkati semua tangan yang memberi dengan sukacita. Mari memberkati nasar syukur dari keluarga di tempat ini. Dan biarlah persembahan syukur kami menjadi berarti untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melakukan NKB 197. Berserah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
Saudara-saudara kita satu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Juga termasuk hari ini ketika kami ada di sini dalam peresmian Nadira Homestay. Terima kasih banyak. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa supaya kebaikan-kebaikan yang Tuhan turut mengerjakannya bagi kami akan berlangsung terus. Kami berdoa bagi owner dari homestay ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Pak Edwin, semua keluarga, semua orang yang telah menaruh perhatian untuk pembangunan ini. Semua yang akan bekerja di sini, membangun mimpi bersama untuk pelayanan di sini melalui bekerja di sini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Biar mereka bekerja dengan baik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jauhkanlah kerakusan, jauhkanlah iri hati, jauhkan semua hal yang akan menghancurkan pekerjaan mereka. Biarlah dari bekerja di sini Tuhan memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan buka jalan supaya apa saja yang menjadi bagian dalam pelayanan di sini itu menjadi bagian yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak, kurang lebih 1 tahun mengerjakan bagian-bagian ini. Tuhan telah bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak. Kalau ternyata ada kekurangan di sana sini, ada hal yang belum terselesaikan, kami berdoa Tuhan menolong untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih banyak. Kami mengambil bagian dalam ibadah peresmian ini Tuhan, sekaligus menjadi doa yang menyertai perjalanan ini. Kami berdoa supaya tempat ini diberkati, semua orang yang ada di sini diberkati. Kami berdoa supaya dalam seluruh pergumulan mereka tidak sendiri, karena Tuhan menyertai dan menolong mereka. Terima kasih banyak. Ada hal yang perlu mereka kerjakan, tapi hal-hal lain itu sesungguhnya kami hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur hari ini Bupati Belo bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, kekuatan, bijaksana dalam memimpin daerah ini, dalam menjadi bagian di tengah-tengah keluarga. Memberkati hamba-Mu dan semua jajaran dalamnya. Kalau keberhasilannya terjadi, itu biar semata-mata karena campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa supaya daerah ini maju dan setiap orang yang ingin menjadi bagian untuk pembangunan di daerah ini diberkati semuanya di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya bersama-sama dengan persembahan syukur kami persembahkan untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah ini. Sejemput kita semua berdiri, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Hanya
Tuhan. Salam, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Belu, yang kami hormati Ketua DPRD Belu atau yang mewakili, Kapolres Belu atau pejabat yang mewakili, Dandim 1605 atau pejabat yang mewakili, para pimpinan OPD, kementerian, lembaga se-Kabupaten Belu, pimpinan BUMN, BUMD, dan rekan-rekan bisnis, Camat Atambua Barat atau pejabat yang mewakili, Lurah Tulamalai, Bapak Pendeta Yandi Manobe, tokoh-tokoh agama, pimpinan umat se-Kabupaten Belu yang hadir, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Sebagai umat beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena atas perkenanannya, maka kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara Grand Opening Nadira Homestay yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 2 Juli 2021. Kehadiran Nadira Homestay sebagai salah satu fasilitas pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha di bidang pariwisata maupun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Belu. Kehadirannya tentu melalui sebuah pergumulan yang panjang, yakni didahului dengan sebuah mimpi dan desain perencanaan yang matang oleh owner sampai pada proses pelaksanaan pembangunan gedung hingga hari ini memasuki tahap peresmian. Untuk sampai pada tahap ini, kami sebagai panitia diberi tugas untuk memperlancar seluruh rangkaian acara ini. Panitia telah bekerja secara maksimal dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki guna mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian acara Grand Opening hari ini. Suksesnya acara ini berkat dukungan dari kita semua. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memperlancar kegiatan ini. Dan juga kepada semua tamu undangan yang telah menghadiri acara ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Belu yang berkenan hadir untuk meresmikan acara ini. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Belu, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan daerah di tempat ini, yang saya hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Belu, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu anggota DPR dari Kabupaten Kupang, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu anggota DPR dari Kabupaten Timur Tengah Utara, dan juga yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu pimpinan umat beragama. Saya melihat ada Ibu Ketua Majelis Klasis Belu, Bapak Ibu Pendeta yang hadir, Bapak Pendeta Yandi, Mama Pendeta Maya yang berkesempatan hadir. Singkatnya semua Bapak Ibu undangan yang hadir pada kesempatan yang bermartabat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas semua penyertaan dan berkat-Nya, sehingga hari ini kita semua berkumpul dalam acara yang bermartabat ini, Grand Opening Nadira Homestay and Premium Village. 1 tahun sudah kami menyelesaikan pembangunan Nadira Homestay ini, di mana pembangunannya dimulai dari tahun 2020. Kami menyadari bahwa usaha di bidang perhotelan saat ini cukup mengalami mimpi buruk. Sebab apa? Sebab kita berada di tengah pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah salah. Bapak Mama,
Nadira Homestay and Premium Village terdiri dari 15 kamar dan 1 villa. 15 kamar ini terbagi menjadi 2 tipe kamar, yaitu superior sebanyak 10 kamar dan deluxe sebanyak 5 kamar, dan 1 villa yang memiliki fasilitas yang lengkap selayaknya rumah tinggal. Adapun nama ini diambil dari nama anak sematawayang kami yang bernama Nadira Sevlin Melisenda Soro. Pemilihan nama homestay agar lebih memberi kesan home, rumah yang memberi kenyamanan bagi setiap orang yang datang ke sini. Ini tak lepas dari visi atau misi kami, yaitu yang pertama, menjadikan Nadira Homestay menjadi hunian yang paling diminati setiap orang yang berkunjung ke Atambua. Yang kedua, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bisnis perhotelan, khususnya di wilayah Atambua, dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang berikut selalu membuat orang yang menginap di tempat kami Nadira Homestay merasa nyaman. Sesuai dengan moto kami, we make you feel like home, di mana kami berharap agar semua orang yang akan menginap di sini akan pulang membawa kesan baik, merasa nyaman seperti rumah sendiri, sehingga menjadi pilihan pertama saat berkunjung lagi ke Atambua ini. Di samping itu Bapak Mama, dengan adanya Nadira Homestay, selain kami membuka lapangan pekerjaan, kami juga ingin membangun Kabupaten Belu tercinta ini, khususnya kota Atambua ini, dalam bidang perhotelan dan pariwisata. Karena menurut kami Belu sebagai kabupaten berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tentunya akan menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang, sehingga membutuhkan akomodasi yang baik. Sehingga dengan hadirnya Nadira Homestay akan membantu memajukan perekonomian di Kabupaten Belu, khususnya di Atambua ini. Karena itu harapan kami, mari kita bekerja sama dengan baik. Tentunya perekonomian akan baik dengan hadirnya kami juga sebagai salah satunya Nadira Homestay. Salah satunya kami mohon tolong diperhatikan jalan menuju tempat ini. Bapak Mama, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah dengan tulus mendukung kami dan sudah mengirimkan ucapan selamat kepada kami. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Jemaat Gemit Agape Kupang. Juga kami berterima kasih kepada Bank BCA Cabang Atambua. Juga kami berterima kasih kepada tokoh Imperial Bangunan. Yang berikut kami juga berterima kasih kepada PT Pelita yang juga memberikan ucapan selamat kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada keluarga Guinta dari Kupang, keluarga Daud, dan beberapa keluarga yang tidak sempat kami sebutkan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang pertama, Hotel On The Rock Kupang, yang telah membantu kami dalam training karyawan dan masukan-masukan berharga bagi kami. Yang berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara terkasih kami, Kakak Vicky Tan Interior, yang telah membantu kami di dalamnya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Egi Taek, arsitek dan desainer yang telah menolong kami. Kami juga berterima kasih kepada Studio 34 Kupang. Dan juga pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada semua Bapak Ibu panitia yang telah bekerja keras sehingga bisa melaksanakan ucapan syukur atau grand opening. Tak lupa juga kami berterima kasih
khusus kepada semua keluarga yang telah mendoakan kami mulai dari awal pembangunan homestay ini sampai hari ini, mendoakan kami siang dan malam dengan tulus. Dan tidak lupa kami juga berterima kasih kepada semua tukang, semua pengawas yang dengan tulus telah menolong kami. Harapan kami, Nadira Homestay and Premium Village akan memberikan kenyamanan selayaknya rumah sendiri bagi semua yang singgah di sini. Kami hadir bukan untuk menjadi saingan, tetapi menjadi partner bersama membangun Atambua tercinta. Akhir kata, tetap doakan kami dan dukung kami agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Tak ada gading yang tak retak, tak ada jarum yang patah. Jika dalam pelayanan kami hari ini ada yang kurang berkenan, maafkanlah kami. Kenanglah Nadira Homestay. Jangan lupa mampir ke sini saat Bapak Mama injakan kaki ke kota perbatasan ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama saya minta maaf karena dari kantor tadi kami ke Fulan Fehan mendampingi Dirut Bank NTT. Dari Fulan Fehan saya langsung ke sini. Jadi minta maaf karena masih pakai pakaian dari kantor. Terima kasih. Ibu Pendeta yang saya hormati, Pak Edwin dan keluarga besar yang saya hormati, Pak Pendeta semuanya, Ibu Pendeta yang sudah hadir di sini, tamu-tamu, undangan yang terhormat, Pak Ketua DPR, Pak anggota DPR yang hadir, Forkopimda kalau ada di sini, tamu-tamu dari Kupang, dan seluruh undangan yang hadir hari ini. Pak Dandim, selamat sore. Monggo Pak, maju Pak. Ya Pak Dandim, selamat sore. Mungkin perwakilan juga dari Polres, kalau ada, selamat datang, selamat sore. Kita tunggu Pak Dandim sebentar ya. Mari Pak Dandim. Silakan. Monggo Pak. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Pendeta, pertama saya senang tadi khotbahnya sangat berbobot ya. Dan saya simak betul, terima kasih, luar biasa ya. Saya juga berpikir bahwa suatu saat nanti kalau pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan kita sudah agak longgar akibat COVID ini, saya akan mengundang juga pendeta, pastor, ulama ke kantor-kantor, ke dinas-dinas untuk memberikan juga ya nasihat dan lain-lain dari sudut pandang agama. Karena saya pikir memang kita kalau hanya berhadap pada kerja keras saja memang tidak bisa ya. Walaupun ada yang bilang gitu ya, bapaknya bahagian bikin anak, ibunya bahagian membesarkan ya. Saya lihat istri saya berdoa pagi, siang, malam ya. Saya bilang kita bagi tugas, Kak, ibu bahagian berdoa, saya bahagian kerja ya. Jadi banyak hal yang kita alami dan saya tadi lihat hitung-hitungannya itu. Ya betul juga ya, saya hitung-hitung kita ke gereja hari Minggu. Ya, itu juga pakai terlambat mungkin ya. Ibadah makan mungkin beberapa menit. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berdoa pagi-pagi bangun dan malam mau tidur berdoa. Saya hitung-hitung sedikit gitu. Kerja 7 jam, tidur 6-7 jam gitu. Ya, sisanya untuk aktivitas-aktivitas lain dan berdoa itu hanya menempati sebahagian kecil dari jam hidup kita, jam biologis kita mungkin ya. Jadi saya pikir tadi betul juga ya. Jadi ada saat-saat kita refleksi, introspeksi kembali apa yang sudah kita kerjakan ini. Saya sendiri sebagai dokter hampir 30 tahun. Saya lihat-lihat, saya tanya sama pastor, Pater, apakah pelayanan saya sebagai dokter ya yang saya dedikasikan hidup saya untuk pasien-pasien ini itu adalah merupakan bahagian dari doa saya. Ya.
Ya, pastor bilangnya ini tergantung dokter bagaimana ya mempersembahkan itu atau berbuat itu bagi sesama, dan apakah itu memang dokter dedikasikan itu sebagai pelayanan bagi Tuhan gitu. Jadi kita lihat itu dari sudut pandang agama. Setiap kali saya keluar dari rumah, semoga pelayanan saya hari ini ya bagi semua pasien-pasien saya merupakan bahagian dari ibadah saya kepada Tuhan ya. Dan setiap hari saya melayani orang, pasti ada yang saya bantu oleh karena ketidakberdayaannya dia atau karena hal-hal lain yang membuat dia tidak memiliki apa-apa untuk sampai ke rumah sakit, sampai ke dokter. Dan setiap kali saya melakukan itu sejak saya jadi dokter ya. Dan kalau kita hitung-hitungan mungkin ya mudah-mudahan ya, kalau cukup tidak cukup persentasenya berapa, tetapi saya pikir apa yang kita niatkan itu kalau memang dibuat dengan sepenuh hati, mudah-mudahan itu adalah doa kita yang terbaik. Baik, jadi hari ini saya berdiri di sini, terima kasih atas kehormatan mengizinkan saya berdiri di sini ya, untuk memberikan sedikit kata-kata walaupun mungkin tidak terlalu berguna, tetapi sebagai pimpinan daerah di sini ya, tadi kami sampai ke Fulan Fihan juga ya, itu adalah anugerah Tuhan untuk rakyat Belu, keindahan alam yang luar biasa, dan kita mendapat anugerah pesona Indonesia atas keindahan yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Dan saya juga bicara bahwa kita kalau mempersiapkan sesuatu destinasi wisata apapun ya, kita harus siapkan juga infrastruktur dan lain-lain penunjang yang lainnya sehingga orang betah. Hari-hari ini tingkat hunian hotel kita hanya 1-2 hari. Orang di sini hanya lewat 1-2 hari ya. Entah memang kita ini sebagai kota transit ke timur-timur atau timur-timur ke sini dan mereka lewat lagi, tapi kenyataannya orang singgah di sini tidak lama gitu. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana kita membuat kota ini supaya nyaman ya, seperti tadi dia merasa di rumah sendiri. Dia di sini merasa nikmat. Kalau kita jalan kemana-mana ke dalam daerah atau di luar negara ini, kita ke sana kita menikmati keindahan ya. Makanya Bapak Gubernur menyampaikan bahwa apabila kita bisa memenuhi ekspektasi imajinasi orang terhadap sesuatu hal yang ingin dia capai, maka itulah kita bisa mendatangkan orang ke suatu daerah. Dia mengimajinasi bahwa dia datang ke Belu ini dia akan mendapat ini, lihat Fulan Fihan dengan keindahannya, lihat pantai, dia menikmati itu, dia bangun, dia merasakan, dia tidur sudah nyaman sekali, pelayanannya bagus ya. Dia datang bangun, dia makan sesuatu yang tidak pernah dia lihat di Jakarta apa di luar negeri ya. Dan dia pulang, dia senang, dia bahagia ya. Imajinasi dia yang dia bangun dan dia datang mengharapkan itu dia dapat di Belu, dia dapatkan itu. Dia menceritakan kepada orang lain dan dia berkeinginan untuk datang kembali ke daerah ini untuk menikmati itu berulang lagi ya. Karena setiap kali dia datang dia mendapat pengalaman yang lain dari yang lain ya. Oleh karena itu saya pikir ya kita harus bersama-sama ya memperjuangkan itu. Dan saya bersyukur hari ini ya, ini dengan saya lihat tadi laporan penitia, ketua penitia, kemudian owner dari Nadira Homestay ya. Saya pikir ini luar biasa ya. Kita perhatikan dari yang dilaporkan persiapannya ya, sedemikian besar. Mempersiapkan SDM, mempersiapkan fasilitas. SDM ini nomor 1. Saya datang di Labuhan Bajo, saya makan malam dengan Bupati Labuhan Bajo sebelum pemilihan, sebelum Bupati. Waktu itu Natal bersama di Labuhan Bajo ya. Malam kami makan bersama. Saya bilang, Pak Bupati ya, ini anak-anak Manggarai Barat semua, mereka semua boleh dites, ini standar internasional ya. Mereka adalah anak-anak dari sini ya. Walaupun ya, sebagian di Manggarai Barat, di Labuhan Bajo itu masih banyak SDM dari Bali ya, karena memang kita kekurangan SDM. Oleh karena itu tadi saya senang Ibu Pendeta menyampaikan bahwa mereka melatih
SDM kita di On the Rock, Jakarta, di Kupang. Mempersiapkan pembangunan, pakai desain interior. Ya, jadi kita bangun tidak hanya asal bangun ini. Ya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Dari ceritanya saja, ekspektasi saya, imajinasi saya bahwa ini hebat ini. Belum saya lihat ya, dan tepuk tangan untuk owner dari Nadira Homestay ini. Ya, itulah cara kita mempersiapkan diri, ya, cara kita membangun ya diri masyarakat, membangun martabat masyarakat Belu, ya, supaya menjadi lebih baik. Dan ya, saya senang ini. Oleh karena itu pemerintah ya mendukung penuh. Ini kalau ada fasilitas menuju sini yang tidak baik, kita bertahap. Mudah-mudahan, saya tidak berjanji, tetapi kita akan perhatikan itu. Ya. Dan semoga, saya juga lihat-lihat ini 15 kamar, ada satu villa. Ya, 15 kamar artinya satu kamar kalau isi 2 berarti 30 orang, tambah satu di sana lagi isi kalau 10 orang, artinya kapasitasnya bisa 40-50 orang di sini ya. Ya, artinya suatu saat kita juga akan membantu swasta ini untuk mempromosikan itu ya, bahwa kita punya homestay dengan premium ya. Jadi ingat, ini ada homestay ya dengan desain yang baik dan premium. Ya, wisata kita punya di Labuan Bajo itu premium. Kita punya di Atambua tidak premium. Premium itu mulai dari orang turun naik pesawat, pesawat premium, datang turun bandara premium, masuk di tempat penginapan premium, pelayanan premium. Ya, dia pulang di sini dia jadi raja di sini. Ya, oleh karena itu ke depan juga visi pemerintah Kabupaten Belu ini adalah sehat, sehat seluruhnya ini, sehat jiwa, sehat raga, sehat pemerintahan, ya, sehat manusianya, sehat birokrasinya, seluruhnya, sehat ekonominya, sehat pertaniannya, sehat peternakannya, masyarakat Belu yang sehat, masyarakat Belu yang berkarakter. Kita tahu adat, ya, kita menghargai budaya, ya. Tadi kami di sana, Fulan Fehan di hadapan orang, mereka menjelaskan apa arti Sirip Pinang dia 3 kali ini ya. Apa arti ya putar kiri putar kanan di situ ya, orang mengerti di situ. Kita punya kain tenun kemarin dari Hukum dan HAM Kementerian minta supaya kita mendaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual dari sini. Apa yang mau kita daftarkan? Ada tidak? Betul tidak? Kita punya motif-motif di sini ini merupakan ciptaan dari orang Belu di sini. Karena semua punya tais semua. Itu yang dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita akan bikin identifikasi bersama tokoh masyarakat ya dan lain-lain, bikin narasinya dan kita perjuangkan itu untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual masyarakat Belu ya. Jadi sekali lagi, masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif ya. Oleh karena itu sumber daya manusia kita perlukan. Kembali lagi ke topiknya, bahwa hari ini mudah-mudahan dengan pembangunan Nadira Homestay ini menjadi bagian dari daya dukung terhadap pengembangan kawasan ini, pengembangan wisata di Kabupaten Belu ya, bersama dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itu ini harusnya menawarkan suatu sudut lain dari penginapan di Kabupaten Belu ini ya, bukan hanya hotel yang mewah saja, tapi mereka duduk di sini, mungkin ini dipertahankan, sore-sore kita main ukulele di sini, menyanyi oras loro malirik di sini, dan kita minum kopi dari Lakmaras di sini dengan nuansa yang beda ya. Mungkin malam kita suguhkan dia ikan bandeng dari Atapupunya, dari kolam susu ya, sambil menyanyi kolam susu di sini ya. Hal-hal sederhana, tetapi dia pulang dari sini, dia ada kesan. Dan dia pingin datang lagi di Atambua, dia menuju ke Nadira Homestay Premium Cottage di Premium Village di Belu ini ya. Jadi sekali lagi, saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat kepada Ibu dan Pak Edwin atas pembangunan ini luar biasa.
Kita juga akan membantu tamu-tamu dari provinsi dan lain-lain mungkin datang, kita akan mempromosikan ya. Kalau bisa tidur di sini juga. Siapa tahu dokter-dokter banyak di Jakarta bilang, bupatinya dokter, suatu saat kami akan ke Atambua. Saya pikir-pikir ini mau bawa mereka kemana ini? Ya, tetapi hari ini siapa tahu mereka datang kalau 30 orang tidur di sini dan lain-lain, dan kita layani mereka suatu saat kalau COVID sudah berkurang ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan profisiat selamat kepada semuanya dan terima kasih atas tadi sudah menerima kita dengan baik. Bapak dan Ibu Pendeta semua sudah mendoakan kita semua. Terima kasih untuk mendoakan kami. Kami 2 bulan lebih beberapa hari menduduki kursi panas ini sampai tahun 2024 ya. Terima kasih atas semua doa dan dukungan pada saat kami datang ke sini sebagai calon, dan hari ini puji Tuhan, Tuhan memberikan salib ini untuk kami pikul dan kami jalani dengan sepenuh hati ya. Dampingi kami dengan doa. Kita tetap bersinergi ya dengan seluruhnya stakeholder di sini. Kami tidak akan berjalan sendiri ya. Secara periodik kami akan mengundang ya teman-teman, Bapak Ibu pendeta, dari pastor, dari ulama, ya tokoh, ya kita berdiskusi. Kami terbuka untuk kritik ya untuk kemajuan masyarakat Belu ini. Semua masukan, tidak ada satu pihak pun yang kami tinggalkan dalam rombongan ini untuk membantu mendorong masyarakat Belu lebih maju, kompetitif. Ya, sekali lagi terima kasih, dan saya mengakhiri sambutan dan kita akan meresmikan bangunan ini. Apakah ada acara seremoni di sana? Ya, tapi dari tempat ini, ya, saya menyatakan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Nadira Homestay ya yang hari ini sudah kita ikuti bersama prosesinya sebagai bupati, saya nyatakan tempat penginapan ini diresmikan pada hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Salam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan Bapak Bupati Belu didampingi oleh owner Nadira Homestay, Ibu Pendeta Ariati Soro Ngahu STH bersama Pak Edwin Soro, disaksikan oleh Pak Dandim dan juga pimpinan DPR Belu. Kita akan berhitung bersama-sama, hitung mundur untuk penguntingan pita ini. 3, 2, dan 1. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Nadira Homestay and Premium Village. We make you feel like home. Dan dilanjutkan dengan pelepasan balon, kami silakan. 2 dan 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi profisiat dan selamat atas diresmikannya Nadira Homestay Premium Village. We make you like home. Naiki Tomeko Pande Baru Kolarea Pande Baru Dai Lena Seli Dana di Lena Seli Dai Nasafali Dana di Nasafali Opalanga Adinda Soba Soba Opalanga Adinda Soba Soba Sobat mitra kasihan Susiana, sobat sayang tak lalu Susiana, lu lembe tak lalu Susi mata, setanggung pengu lembe mamboi susah hati. Nai daiki tu tomeko pante baru kolarea pante baru, dai lena seli tada di lena seli, dai nasafali tada di nasafali. Kasihan Susiana, sobat sayang tak lalu Susiana, lu lembe tak lalu Susi mata, setanggung pengu lembe mamboi susah hati. Nai daiki
dai kitu tomeko pante baru kolarea pante baru dai lena seli tada di lena seli dai no safari tada di no safari agua iya mana loro banda agua soda elelele iya au tatau mana loro banda awa pali dua le dua teraso po banda pali awa patungarea nakani imala loro banda sapi binaka bete malino oekena iya tunga pai mana loro banda loro banda Opalanda adinda soba soban Opalanda adinda soba soban Sobanita kasihan Susiana Soba sayang tak lalu Susiana Lu lembet tak lalu Susi mata Setanggung pengu lembe Mambohi susah hati Naiki tu Tomeko pante baru Kolarea pante baru Dai lena seli tada di lena seli Dai na safali tada di na safali Siapa bilang Probamora cara baik biar musuh-musuh katong semua ini satu. Tara bisa bilang katong tak bersatu barang orang muda ini mulai menyatu. Eja kera mai sai kae aji mai dia kakak Ari mai titi mama katong bersaudara Probamora selamanya. Mari dukung, timur mulai muncul. No tipu-tipu ini sudah paling betul. Pertanyaan pendidikan kesehatan akan diperhatikan. Emai hama-hama kita toiliman. Dan ini sudah timur ujagoan. Mari Probamora kita semua perhatikan. Satukan tekad dan tujuan. Probamora juga bisa, mari tunjukkan. Ina hama, moga sawe. Mai ita hama-hama toiliman. Ame ita, lakame ita. Mengerumai muria
Rosina sa erosina takasela bakuda lunturu bete lunturu bete kita lunturu maiki karba maiki ka Uhin kala serani Aida mutu Aida Awan ami ain foho Ain tasi emi ain tasi Oras loro malirin Teutanis laka teutanis Tanis na akrian ina Rosina sa erosina Oras loro malirin Teutanis laka teutanis Tanis na akian ina Rosina sa erosina Takasela bakuda lunturu bete lunturu bete kita lunturu maiki karba maiki ka Uhin kalang serani Aida mutu Aida Awan ami ain foho Ain tasi emi ain tasi Oras loro malirin Teutanis laka teutanis Tanis na akrian ina Rosina sa erosina Tanis na akrian ina Rosina sa erosina